ramai, apakah ditahan atau tidak ditahan. Akhirnya tidak ditahan. Roy Suryo keluar dan kawan-kawan menyatakan dengan memuji begitu profesionalnya polisi. Karena tidak ditahan. Karena tidak ditahan. Lalu polisi juga dipuji profesionalnya karena mengakomodir soal permintaan mendatangkan saksi dan ahli yang meringankan. Tapi ketika memang dalam satu sisi dia melihat bahwa harus ada lagi membangun opini lain, lalu mengajukan uji forensik yang sebenarnya polisi itu sudah melakukan uji forensik. Di luar sidang, di luar pengadilan kan boleh-boleh saja setiap orang membangun tapi opini ketika mengeluarkan statement, percaya pada kepolisian, profesional, ini kan akhirnya dia meragukan kembali apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Makanya memang akhirnya semua yang disampaikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan gitu, itu selalu memang agak gesernya tuh agak cepat juga tuh. Jadi kalau kepentingannya agak ke kiri, ntar ke kanan gitu ya. Tergantung kepentingan dan arah angin. Taruhlah misalnya jadi kalau nggak menguntungkan pasti dia bicara. Taruhlah dan polisi pun setuju misalnya dilakukan uji forensik melalui lembaga independen. Kemudian dilakukan oleh BRIN atau misalnya lembaga forensik dari Universitas Indonesia misalnya. Komentar Anda? Kan begini ya, sejak awal kami sangat percaya dan yakin kepada kinerjanya kepolisian, termasuk dengan yang diperlihatkan dalam proses menangani Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya tidak pernah juga gitu ya menekan-nekan kepolisian untuk menahan Roy Suryo, tanya Roy Suryo. Saya bahkan ada legal standing. Iya, saya tidak juga tuh merasa bahwa penting untuk ditahan, karena yang penting itu adalah mereka jadi tersangka. Nah, ketika jadi tersangka, penahanan tidak menggugurkan juga status tersangkanya. Nah, kalau kita sepakat memang itu proses peradilan, saran saya nih buat Roy Suryo dan kawan-kawan, ini saran ya. Ya harusnya memang apa yang dilakukan itu, energinya itu memang difokuskan dalam proses peradilan. Bukan dalam narasi-narasi gitu, di luar proses peradilan, yang memang itu akhirnya setelah tidak punya kekuatan hukum, itu hanya mengundang polemik yang memang itu yang dituju tuh. Memang mungkin itu tujuannya? Itu tujuannya gitu loh. Jadi saya pernah bicara itu di beberapa tempat ya, bahwa ini Roy Suryo ini udah seperti menteri propagandanya zaman Nazi tuh. Jacob Goebbels. Cuma itu aja. Enggak kayak Jacob Goebbels. Jadi saya saya ingat lagi tuh. Kali ya? 7-8 kali ngomongnya sama. Ini saya sudah lama nggak bicara ini nih. Jacob Goebbels. Iya, Goebbels. Jadi kebohongan yang diulang-ulang itu bisa menjadi suatu kebenaran. Referensinya gitu ya. itu aja. Nah, itu yang menurut saya sepertinya setelah sampai di ujung ini saya ingat lagi tuh. Ya, itu kudet kan. Jadi saya bicara berapa bulan lalu soal Jacob Goebbels. Pas sampai sini, oh ternyata memang itu tujuannya. Mas Doni. Nah, kalau memang tujuan Roy Suryo dan kawan-kawan itu apapun yang disajikan oleh tim pengacara hukum Pak Jokowi, kuasa hukum Pak Jokowi, itu tidak akan memuaskan Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang jelas begini, yang kita harus akui nanti adalah fakta di persidangan. Betul. Fakta-fakta yang Anda berdua sampaikan di depan kamera ini tentu kan tidak akan dipakai kecuali menjadi fakta di persidangan. Tapi kemarin bagus Mas Don. Enggak, saya objektif aja. Kemarin diskusi salah satu TV, ya, salah satu lawyer Pak Jokowi yang benar resmi ya. Jadi yang punya legal standing, nggak kayak dia, nggak punya legal standing. Pak Rifai namanya. Itu bagus ketika independen. Dia juga bilang, oh ya kami waktu itu pernah nangani klien yang kena kelenjar getah bening. Ketika hakim memutus harus ditahan, kemudian beliau selaku kuasa hukumnya mengusulkan harus ada dokter independen. Akhirnya dokter independen. Nah, diskusi itu bagus banget. Karena apple to apple. Jadi artinya orang yang punya legal standing bicara dan itu masuk ke kasusnya. Sekarang contohnya ini aja. Ketika kemarin saya katakan, saya tunjukkan ke dia. Ya. Kalau seperti ini, pemirsa Nusantara TV pasti juga bisa melihat. Nah ini kan harusnya di proses peradilan nih, yang kayak gini-gini nih. Dua hal ini, nggak usah proses peradilan aja. Jadi ini bangun opini aja. Ini fotokopian semua. Makanya. Dari mana saya yakin bahwa kualitas mesin fotokopiannya sama. Sebentar toh, yang diteliti saya bicara orang yang punya legal standing, nggak usah ngomong. Ini kan bangun opini aja ini. Ya, tanggal 22 Mei. Yang ini kemarin ditunjukkan ketika gelar perkara khusus. Masa kedua-duanya dikatakan identik? Orang bukan ijazah asli kok diteliti. Makanya ini katanya ijazah asli katanya. Mana ijazah asli? Makanya ijazah asli dong yang diteliti. Maksud saya kan tergantung kualitas mesin fotokopiannya. Fotokopi ini fotokopi makanya kayak gini kok dikatakan asli. Ijazah asli dong yang diteliti. Makanya kamu tuh nggak punya legal standing, nggak usah ngomong. Masa neliti fotokopian ijazah diteliti? Nggak usah. Makanya gini, dua ini katanya identik.
oleh polisi. Yang satu Gitu. Mabes Polri mengatakan identik, yang ini Polda Metro. Ya, itu, Dua-duanya kok identik Orang gimana bukan sih? asli kok diteliti. Coba sekilas saja Mas Roy. Iya, jelas. Yang membuat ini tidak identik apa Ya contohnya? jelas toh. Enggak. Satu fotokopi Iya. hitam putih. Satu ada Ya, lipetannya. saya mengesampingkan itu dulu karena Iya. kan bisa saja kualitas mesin fotokopinya yang berbeda. Bukan, nggak boleh dong Mabes Polri kemudian nampilkan ini di layar besarnya Yang Anda dia lihat dulu. dipegang Ya di kan Mabes kemarin Polri yang sudah mana? dikasih Yang Dua-duanya, Iya. dua-duanya, ini sama ini. Kemarin Ada dalam dua. aplikasi Ada, dia. ada dua. Yang satu yang Polda Anda Metro minta pegang ini. diuji forensik secara independen Yang yang seperti mana? ini. Artinya yang berwarna. Oke, Iya. yang berwarna. Yang berwarna dan bukan Berarti barang bukan yang asli mulanya- harus dibawa dong ke lembaga uji forensik. Betul. Jadi nggak boleh hanya kami kemarin Ini hanya sekedar diperlihatkan. meneliti bukan ijazah palsu kemudian kok kita lihat percaya. gitu. Lah makanya Bukan itu. ijazah asli kok kita makanya percaya. Andi nggak usah banyak ngomong lah, nggak ngerti kamu. Iya dong, kalau Iya. yang diteliti itu harusnya Iyalah. yang asli baru Betul, diteliti. justru Lah itu. ini diteliti bukan yang asli tapi Makanya menyatakan Andi palsu. Aswan Langsung menyampaikan itu palsu, bohong. palsu ya iya orang bukan Bohong. ijazah asli. Makanya Bagaimana bohong. Anda yakin bahwa yang Iya. di tangan polisi itu adalah ijazah asli? Bukan fotokopian ya, bukan kopi-kopi yang Justru dua itu versi harus ini. diuji. Makanya Nah, bagaimana kalau saya Anda bisa sendiri, yakin? Mas Belum Roy. menguji tapi udah Iya. bilang palsu. Oh, kami sangat pengalaman daripada Enggak, kan yang belum lain. menguji. Udah kita bisa tahu Enggak lah. yang asli, nggak bisa Foto. begitu dong. Bisa. Bagaimana orang tidak punya bahan ujian Ini yang orang nggak benar, ngerti. yang Orang nggak asli, ngerti foto dan tapi enggak ya tiba-tiba kayak gini. mengambil kesimpulan Udah. palsu, Nggak- palsu. nggak imbang. Setelah jadi Evaluasi tersangka, nggak ada. Dia nggak kamu ngerti jahat, fotografi. kamu Dengan- jahat. Ini Ini harusnya maksud oke, saya. lain kali undang yang aduh Enggak lah. Udah, nggak usah lah kalau Itu dengan- logika sederhananya. dengan orang omong-omong yang nggak punya dasar ilmu sama Bukan, sekali kayak gini Roy. buat apa? Logikanya sederhana Dasar sekali ilmu itu. apa? Fotografi ngerti nggak? Logikanya sederhana Komputer ngerti sekali. nggak? Bukan. Nggak ngerti kan? Ya udah. Bukan persoalan. Ya udah. Jadi ketika memang persoalan itu nggak ngerti teknis kalau jadi ngomong soal logika teknis. sederhana itu begini ya. Iyalah, nggak Orang usah lah. menyatakan Nggak itu usah lah. palsu dengan dasar Seorang yang ahli diuji fotografi itu bisa bukan tahu. ijazah asli. Bisa tahu. Itu bagaimana Justru itu kita bisa makanya percaya gitu loh. Justru itu makanya Andi Aswan juga nggak bisa Ya makanya mengatakan ini ditunggu scan asli. lah, Nggak kan usah begitu nunggu. loh. Kalau ini Cepat-cepat yang lebih buat bahan baik. begini dipeneliti gitu loh. Makanya itu, apalagi Terus disampaikan kalau ke nggak ngerti publik, teknis. ini palsu, palsu. Itu. Ya iya orang bukan ijazah Ya, aslinya jelas yang palsu. diteliti Makanya gitu. palsu, kan? Ya iya makanya bukan ijazah aslinya. Jadi Makanya bukan palsu, ijazah Pak udah. Jokowi yang palsu. Konyol ini. Tapi Sebentar. apa yang disampaikan Pak Rasul dan kawan-kawan Makanya- itu yang palsu. Makanya, secara sederhana, Mas Roy, makanya Joko Widodo tuh metodologi pasti seperti kalah apa? Dengan adanya Metodologi dengan seperti adanya apa yang akan Anda Iya. minta dilakukan oleh lembaga BRIN atau Oke, UI? misalnya kemarin yang ditunjukkan di gelar perkara khusus itu, katakanlah ini ijazahnya. Ya. Itu juga kemudian harus diuji. Fotonya ini dengan carbon dating benar apa enggak? Ya, setuju. Foto ini dicek apakah dia benar-benar dicetak tahun 85 itu akan ketahuan karena dengan carbon dating itu bisa muncul. Iya. Foto itu. Nah, itu Oke. kalau kemarin nggak dilakukan itu gimana? Kemudian yang foto yang jelas banget ini ya. Bisa, yang bisa. ijazah yang Ya, pas ngambil fotonya kesimpulan palsu. ada di atas capnya Yang di bawah di- foto. yang Itu diteliti jelas palsu gitu. ya palsu. Ya itu bedanya ahli dengan tidak. Kalau yang Iya. diteliti asli pasti asli. Iya. Kalau Kalau orang yang nggak ahli diteliti sama palsu sekali pasti ya percuma, palsu. Mas. Ya, sebentar, Itu nanti logika saya mau sederhana. bicara teknis dulu ya. Oke. Anda juga boleh nanti atas nama masyarakat awam pun boleh. Boleh. Ya kan? Tapi gimana boleh bisa aja ngerti? dong. Nggak ngerti. Ya enggak, itu kan nanti urusan Nggak pengadilan dan Iya, lembaga boleh dong. lembaga forensik gitu. Nah, konyol, pertanyaan Mas. saya kedua, Mas Roy. Itu kayak orang maaf nih, orang nggak bisa berlihat, kemudian lihat gajah. Nggak juga. Ya, gajah itu nggak punya ijazah. Apakah Gajah itu memang bentuknya orang kayak yang apa? merasa Oh, dirinya ekornya punya kemampuan kecil. itu mampu? Enggak juga. Oh iyalah, Kan gitu loh. haruslah. Iya. Buktinya Iyalah, beberapa kita hal juga menjadi sertifikasi catatan juga. kita kan. Kita. Jadi Iya. sebenarnya Bukan Mas Roy, Roy, Anda kan? meminta lembaga independen itu hanya untuk Termasuk soal sebenarnya moralnya, kan? memvalidasi keyakinan Anda. Bukan, keyakinan masyarakat. Masyarakat Masyarakat yang kan harus mana? yakin. Jangan diklaim Harus lah. yakin bahwa ini. Oh tanya deh Itu masyarakat klaim, sekarang. masyarakat Berapa yang persen mana, itu masyarakat itu diklaim. Oh banyak banget. Banyak sekarang banget. udah bisa dilihat. Orang kalau datang kemana-mana Iya. cuma Kalau itu nanti aja kok yang ternyata hadir. kemudian hasil uji forensik dari BRIN atau UI itu tidak sesuai dengan keyakinan Anda, Ya sudah, bagaimana? kalau itu kan independen Nggak hasilnya ada, begitu. Pasti Selesai. Pasti ngomong Iya. lagi. Sebentar, ini menarik. Ya, kita Artinya lihat. selesai. Ya, mungkin. Ya kita lihat. itu Nah, kan kita metodenya lihat kan? Iya kita lihat. bener. Iyalah, udahlah. Ada Don, udahlah, apa Don. di balik Ini pasti dia? soal opini publik Iya. aja. Iyalah. Terus nanti nggak Akan. percaya lagi sama BRIN. Makanya Iya, brandnya juga harus bener. dilihat sertifikasinya kayak apa. Nggak Dia akan benar selesai. objektif nggak? Kalau ternyata di dalamnya ternyata metodologinya juga nggak benar, ya nggak benar ya. Nggak akan selesai. Gampang lah. Makanya Nggak kalau akan jujur selesai. dari awal jujur selesai. Dari awal udah nggak jujur kok yang punya ijazah. Dari dulu ditagih-tagih dan Tadi dia pas mempermainkan masyarakat. Tanya Doni, gimana? Oh ya kita ini, tapi mengadu nanti kita anak lihat. bangsa. Iya mengadu anak bangsa, rela Jangan.
udah jadi presiden, waktu jadi presiden dia membuat susah rakyat, apalagi sekarang yang bikin persoalan dia lah. Gini, jangan masuk ke ruang pribadi lah, ya kan? Makanya nih. Itu urusan Anda dengan Pak Jokowi. Iya, silakan aja. Nanti kalau disinggung soal pribadinya marah pribadi, padahal udah urusannya uang negara juga. Ini pertanyaan nakal ya, Anda boleh jawab, boleh tidak. Anda semakin bersemangat karena sudah jadi tersangka. Oh enggak sama udah aja. Panik. Makanya, tersangka mau terpidana aja masih bisa lari-lari. Orang namanya Sylvester Matutina ya, sahabatnya dia. Ini udah ratusan kali disampaikan. Itu udah lain. Memang itu harus ditangkap. Masih bisa jalan-jalan. Gak ada lagi yang diomongin selain itu. Aduh, ya memang orangnya itu kelompoknya cuma yang itu aja. Nari-nari di depan Polda Metro sama dia. Bagaimana menjamin objektivitas ya? Bagaimana menjamin? Anda berdua boleh jawab. Kalau lembaga yang diminta Mas Roy Suryo itu adalah BRIN dan UI itu, kemudian harus dijamin objektivitasnya. Harus. Kalau sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Kalau tidak sesuai nanti Anda bilang tidak objektif. Kita lihat. Sebentar gantian, Pak Roy. Gimana? Ya, kita lihat saja nanti hasilnya apa dan metodologinya kayak apa. Kemudian nanti benar-benar nggak ijazah itu pernah diperiksa atau enggak. Ya. Nanti jangan-jangan dia kalau juga begitu begini dong Mas, lebih bagus kan duduk dulu sama-sama. Oke, lembaganya A misalnya. Tentukan metodologinya ini. Setuju. Alat ukurnya begini. Setuju. Orangnya siapa? Ijazahnya dikeluarkan. Setuju. Iya, sabar. Aturan mainnya ditentukan dulu. Setuju. Setelah itu barangnya mana? Lakukan. Ya kan? Ya. Nah, sesuai dengan apa yang Anda yakini atau tidak, Anda harus terima dong. Iya, kalau itu iya. Nah, ini menarik. Berarti nggak ada tapi-tapi lagi dong. Loh iya, makanya kan saya awal ya, yang namanya legal standing-nya, kemudian legal artisnya, pengetahuannya, kemudian speknya dia sebagai apa, keluarkan dan kedua belah pihak. Dan itu kan bukan rahasia. Ketika lembaga independen seperti BRIN dan UI, ya kan ingin melakukan assessment pada sesuatu, pasti disampaikan dong di muka. Nah, kalau ternyata tidak sesuai dengan keyakinan Anda, gimana? Nggak mungkin nggak sesuai, pasti akan sesuai. Pasti akan sesuai. Kalau jujur dan objektif, mana ada foto yang sudah 40 tahun masih jelas banget kayak gini itu nggak mungkin. Saya tidak bisa menjawab soal itu. Tapi mungkin hasil uji forensik berkata lain. Ya gimana Pak Mardian?